terima kasih. Jadi saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rekrutmen karyawan. Jadi yang pertama yaitu definisi rekrutmen. Menurut salah satu para ahli yaitu Faustino Cardoso Gomez, jadi rekrutmen menurutnya merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Organisasi-organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang seperti apakah pelamar-pelamar tersebut jika kelak mereka diangkat sebagai pegawai. Maka dapat kita simpulkan bahwa rekrutmen itu merupakan proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan rekrutmen, yaitu menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat dan agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Dan selanjutnya untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, dan juga untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, dan untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Selanjutnya itu sumber rekrutmen karyawan, yaitu ada sumber internal dan juga sumber eksternal. Sumber internal yaitu promosi dan transfer atau rotasi, pengkaryaan karyawan kembali, dan kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak temporer. Yang eksternal yaitu lembaga pendidikan, teman atau anggota keluarga karyawan, lamaran terdahulu yang telah masuk, dan ada juga agen tenaga kerja, karyawan perusahaan lain, dan juga asosiasi profesi dan outsourcing. Selanjutnya 7 tahapan rekrutmen karyawan. Tahap pertama yaitu identifikasi jenis pekerjaan. Jadi kumpulkan informasi tentang sifat dan jenis pekerjaan, terutama untuk posisi baru yang belum pernah ada sebelumnya di organisasi Anda. Sebelum merekrut, buatlah lebih jelas segala hal yang akan dilakukan karyawan ke depan dan bagaimana peran tersebut mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pikirkan tentang yaitu konten yang meliputi tugas-tugas dalam pekerjaan tersebut, output pekerjaan yang diminta, kesesuaian peran dengan organisasi, keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan peran. Dan tahap kedua yaitu membuat deskripsi pekerjaan. Ini merupakan tahap rekrutmen yang penting, di mana Anda harus menguraikan gambaran pekerjaan dan kriteria yang diperlukan untuk seleksi kandidat. Anda juga perlu mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan peran yang Anda cari, termasuk keterampilan, bakat, pengetahuan, dan pengalaman, dan juga kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, kecuali kandidat direkrut berdasarkan potensi masa depan, misalnya fresh graduate, dan juga kualitas pribadi yang relevan dengan pekerjaan seperti kemampuan untuk bekerja dalam tim, kepemimpinan, dan komunikasi. Tahap ketiga yaitu mencari kandidat. Mencari kandidat dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu mencari internal dan eksternal. Metode internal meliputi referensi dari staf, perencanaan suksesi, dan perekrutan sekunder. Sebelum mencari dari luar, penting bagi Anda untuk tidak melupakan kumpulan bakat internal organisasi. Tahap keempat yaitu mengelola aplikasi. Ada 2 format utama aplikasi yang biasa digunakan untuk screening awal oleh HR.
yaitu kurikulum vitae atau CV atau resume dan formulir lamar kerja. Keduanya bisa dalam bentuk fisik kertas atau file elektronik. Dan tahap kelima yaitu memilih kandidat. Dapat menggunakan beragam metode untuk menilai kualitas kandidat. Metode penilaian yang umum meliputi wawancara umum, wawancara berbasis kompetensi, demonstrasi, dan presentasi. Tahap keenam yaitu membuat kontrak. Tawaran pekerjaan harus selalu dibuat secara tertulis, tetapi penting diingat bahwa tawaran pekerjaan secara lisan dalam wawancara yang disetujui oleh kandidat juga mengingat secara hukum, sebagaimana halnya kontrak tertulis yang ditandatangani kedua pihak. Jika kebijakan perekrutan membutuhkan referensi, Anda mesti membuat aturan yang jelas kapan referensi digunakan dalam proses perekrutan, termasuk jenis referensi apa yang diperlukan, misalkan dari mantan pemberi kerja. Aturan-aturan ini harus diterapkan secara konsisten. Tahap ketujuh yaitu induksi. Induksi merupakan bagian penting dari proses rekrutmen, baik untuk memberi kerja maupun karyawan baru. Induksi adalah program orientasi untuk kandidat yang telah direkrut dan ditempatkan dalam peran barunya yang meliputi garis besar yang jelas tentang persyaratan pekerjaan atau peran, dan orientasi terhadap lokasi dan fasilitas tempat kerja, dan juga orientasi terhadap tim kerja, nilai, dan budaya organisasi. Dan contoh kasus rekrutmen karyawan yaitu Komisi 2 DPR Zainuddin Amali mengungkapkan tahap pertama rekrutmen PPPK. Diperuntukkan aparatur daerah seperti guru honorer, tenaga kesehatan, dan penyuluh, maka anggaran gajinya RET harus masuk dalam APBD, kata yang kemarin di 31 bulan 1. Namun ternyata Zainuddin mengatakan kesiapan Pemda berbeda-beda. Ada Pemda yang mengalokasikan gaji PPK di APBD-nya, sementara ada yang belum menyiapkan alokasi gaji di APBD. Dia mengatakan pelaksanaan rekrutmen PPK ideal harus digelar serentak. Tidak bisa Pemda yang sudah siap gajinya membuka rekrutmen PPPK terlebih dahulu. Menurut dia, persoalan alokasi gaji PPPK dalam APBD bukan urusan sepele. Apalagi anak muda yang alokasi APBD-nya kecil. Mereka selama ini menggaji honorer tidak terlalu berat karena hanya sekian ratus ribu per bulan. Namun ketika sudah berstatus PPPK, gajinya seperti PNS. Syarifuddin menjelaskan lebih dari 50% Pemda telah setuju mengalokasikan anggaran untuk gaji PPPK. Kemudian ada beberapa yang belum siap, tapi jangan digeneralisir bahwa seluruh Pemda belum siap menggaji PPPK. Tahun ini pemerintah mulai membuka rekrutmen PPPK. Kuotanya ditetapkan sekitar 150.000 rekrutmen dibagi dalam 2 tahap. Masing-masing dapatkan jatah kota 75.000 kursi. Rekrutmen tahap pertama rencananya dibuka Februari ini sampai Maret depan. Sementara tahap kedua dibuka setelah selesai Pilpres 2019. Solusi dan cara mengatasinya yaitu perbaiki strategi rekrutmen perusahaan. Untuk mendapatkan kandidat yang sesuai, sangat dibutuhkan strategi rekrutmen yang tepat dan efektif. Jangan sampai proses rekrutmen hanya menjadi ajang untuk membuang waktu, uang, dan tenaga tanpa menghasilkan karyawan baru yang sesuai dengan kriteria yang dicari. Dan selanjutnya yaitu solusinya menarik perhatian para kandidat. Salah satu komponen utama dalam kesuksesan rekrutmen adalah kesan yang diberikan perusahaan kepada pelamar. Apabila perekrut telah menemukan kandidat terbaik, namun kandidat tersebut mundur pada menit terakhir,